Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom BCS Serpong. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Saya berterima kasih kepada para pemimpin jemaat dan seluruh jemaat yang boleh memberikan saya kesempatan untuk melayani kembali di khotbah minggu di dalam ibadah minggu BCS Serpong. Mari sebelum kita mulai bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kalau hari ini ada kesempatan bagi kami untuk kembali mendengar firman-Mu, untuk kembali merenungkan firman-Mu. Ajar kami melalui firman-Mu saat ini. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya firman-Mu akan mengajar kami, mendidik kami, memperbaiki kelakuan kami, menyatakan kesalahan kami. Ajar kami melalui firman-Mu saat ini, juga berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biar sungguh Roh Kudus boleh memakai hamba-Mu untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu mendengar firman bersama-sama dengan iman kita mau katakan, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya hari ini, kita akan berbicara mengenai akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-11, Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44. Ya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan agak panjang, Bapak Ibu, tetapi kita perlu memahami keseluruhan kisah ini agar sungguh kita boleh memahami apa yang firman Tuhan katakan bagi kita semua. Saya akan bacakan Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-44. LAI memberikan judul Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masih gula pula hati Yesus, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Sebuah mujizat yang begitu luar biasa, orang mati dibangkitkan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang penyakit dan kematian, ini merupakan suatu yang menjadi masalah terbesar manusia dari dahulu sampai sekarang. Apalagi Bapak Ibu kita yang ada di masa pandemi ini, kita tahu sekali bahwa penyakit dan kematian adalah merupakan sesuatu yang begitu menakutkan. Memang Bapak Ibu, semakin canggihnya teknologi membuat kita semakin tenang, ya. Karena setidaknya membuat kita lebih mudah untuk mendiagnosis penyakit tertentu dan mengobatinya dengan cepat. Tetapi sebenarnya teknologi yang semakin canggih juga ini membuat kita semakin takut. Mengapa? Karena semakin sekarang ini ditemukan penyakit-penyakit aneh, bahkan penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan teknologi dan obat-obatan pun belum bisa mengobati beberapa penyakit. Kita tahu Bapak Ibu, contohnya seperti sekarang adalah cancer. Ini adalah sebuah penyakit yang mungkin sampai hari ini kita tahu bahwa sebuah penyakit yang sering kali merenggut nyawa seseorang. Walaupun tidak sedikit juga yang mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa uang banyak dan kesuksesan ternyata terbukti tidak bisa menghindari manusia dari penyakit dan kematian. Tanpa memandang bulu, penyakit dan kematian menjangkiti siapa saja, sama seperti COVID-19. Anda punya uang banyak, ataupun Anda orang sukses, ataupun Anda orang gagal, semuanya Bapak Ibu tidak bisa menghindar dari penyakit ini. Ini adalah masalah dari kita semua. Kalau kita bicara tentang kematian, bicara tentang penyakit. Sesuatu yang sangat ditakuti, karena ini syarat sekali dengan penderitaan, karena syarat sekali dengan kesedihan. Sama seperti Bapak Ibu yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, yang kita baca di dalam Yohanes 11 ini. Yang dialami oleh Lazarus, Maria, dan Marta. Karena mereka mengharapkan
kesembuhan dari saudara tercinta, yaitu dari Lazarus, Maria dan Marta mengirimkan pesan kepada Yesus. Tetapi ketika mendengar kabar itu justru malah Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi mereka, tetapi di bagian awal ketika kita membaca, saat itu Yesus sengaja memilih untuk tinggal 2 hari lagi. Sepertinya Bapak Ibu ada sesuatu yang janggal di sini, ya. Bapak Ibu, kalau kita dikabari ada seorang yang begitu kita cintai, begitu kita kasihi, mengalami sakit, biasanya Bapak Ibu kita akan buru-buru pergi, setidaknya kita akan pergi membesuk, melihat ke sana, ya. Nah, waktu itu Maria dan Marta mengabari Yesus. Saya yakin mereka punya sebuah harapan, karena mereka sudah melihat Yesus melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit. Maka ketika saudaranya ini sakit keras, ketika Lazarus sakit keras, Maria dan Marta segera mengirimkan kabar kepada Yesus. Karena mereka memiliki sebuah harapan di mana Yesus akan segera datang, berdoa, dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi Bapak Ibu, sesuatu yang janggal terjadi. Di sini Yesus justru malah memilih untuk tinggal 2 hari lagi. Harusnya Yesus segera pergi ke Betania. Karena Lazarus ini kan orang yang dia kasihi, ya. Tetapi begitu janggal Yesus malah memilih 2 hari lagi di sana. Kenapa? Bukan berarti Yesus tidak mengasihi Lazarus, atau bukan berarti Yesus tidak mengasihi Marta dan Maria. Tetapi justru karena ada suatu tujuan tertentu. Karena ada sesuatu yang ingin dikerjakan. Para penafsir Alkitab setuju bahwa Yesus mau menunjukkan suatu mujizat yang luar biasa. Mujizat yang berbeda. Bapak Ibu, ini merupakan puncak dari mujizat yang Yesus lakukan. Karena setelah ini, Bapak Ibu, kalau Anda membaca Yohanes pasal-pasal berikutnya, maka Yesus akan segera disalibkan. Kita tahu bahwa Yohanes 13 dan seterusnya mencatat tentang percakapan terakhir Yesus di perjamuan terakhir. Ini memang adalah detik-detik menuju jalan salib. Dan di detik-detik ini adalah sebuah mujizat yang puncak. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita perhatikan, ini pun adalah mujizat yang paling luar biasa. Ya, Yesus, Bapak Ibu, pada waktu itu sebenarnya bukan hanya membangkitkan Lazarus saja. Ya, di dalam kisah pelayanan Yesus, Yesus juga telah membangkitkan anak dari Yairus, dan Yesus juga telah membangkitkan anak seorang janda di Nain. Dalam kedua kisah ini, orang mati dibangkitkan oleh Yesus adalah orang yang baru mengalami kematian. Jadi belum lama anaknya Yairus maupun pemuda yang adalah anak dari seorang janda di Nain itu mati dalam waktu yang baru sebentar, ya. Sehingga mungkin banyak orang bisa beralibi bahwa Yesus ini bukan membangkitkan orang mati, tetapi mereka hanya mati suri, mereka hanya sekedar mati sesal, atau mungkin mereka belum mati. Sehingga mungkin mujizat-mujizat yang Yesus lakukan masih bisa dipertanyakan. Tapi yang kali ini, Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa Yesus memang sengaja mengulur waktu dalam kisah Lazarus. Berbeda Bapak Ibu dengan membangkitkan anak Yairus ataupun membangkitkan anak dari seorang janda di Nain. Yesus langsung berdoa dan anak itu langsung bangkit, ya, seketika setelah mereka mati dalam waktu yang singkat. Tetapi dalam kisah Lazarus ini, sepertinya Yesus memang sengaja mengulur waktu, ya. Dan dalam ayat yang ke-39, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa ternyata Lazarus sudah mati 4 hari lamanya, Yesus baru datang ke sana. Dan Bapak Ibu, mereka mengatakan bahwa mayat dari Lazarus ini sudah berbau. Ya, kemungkinan besar Bapak Ibu kalau mirip dengan kisah kematian Tuhan Yesus, berarti kan sehari sebelumnya mereka baru habis merempah-rempahi mayat Lazarus. Ya, kita ingat bahwa ketika Yesus disalib, maka di hari yang ketiga mereka datang, ya, untuk merempah-rempah itu Yesus, tapi ternyata Yesus sudah bangkit, ya. Dan ini Bapak Ibu, Lazarus sudah hari yang keempat, berarti kurang lebih sehari sebelumnya mungkin mereka baru saja mengunjungi ke sana, ya. Dan mereka tahu bahwa mayat dari Lazarus ini sudah mulai berbau. Ini tandanya Bapak Ibu, Lazarus ini bukan sekedar mati suri. Memang dia mengalami sebuah kematian, ya. Ditambah lagi Bapak Ibu, kalau kita mendengar informasi kalau setelah 72 jam biasanya orang yang mati, organ-organ tubuhnya sudah benar-benar rusak, ya. Sudah mulai mengalami pembusukan dan otot-ototnya biasanya sudah menjadi lunak. Bukankah kali ini adalah mujizat yang begitu luar biasa yang tidak dapat disangkali oleh siapapun? Karena Bapak Ibu, memang Yesus dari awal sudah mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah.
Tidak bisa disangkali lagi bahwa memang Lazarus benar-benar mati. Dan Lazarus benar-benar bangkit. Bahkan setelah 4 hari. Tidak ada lagi yang bisa menyangkali ini. Ini adalah mujizat Yesus yang paling luar biasa. Ditambah lagi Bapak Ibu, Yesus mengulur waktu. Karena memang Bapak Ibu saat itu adalah waktu menjelang perayaan Paskah. Jadi banyak orang Yahudi dari segala penjuru sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dalam ayat 18 Bapak Ibu dicatat bahwa Betania itu terletak dekat Yerusalem, kurang lebih 2 mil, ya. Jadi ada penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa memang banyak orang dari segala penjuru ketika ingin menuju ke Yerusalem, mereka harus melewati Betania. Jadi kemungkinan Yesus mengulur waktu agar bertepatan dengan orang-orang yang mulai berjalan menuju ke Yerusalem. Jadi pada waktu itu ada begitu banyak orang Yahudi, para peziarah yang sedang berjalan menuju Yerusalem, dan kemungkinan waktu mujizat ini terjadi, mereka ada di sana. Jadi ini adalah sebuah momen yang tepat untuk memperkenalkan siapa itu anak Allah, siapa itu Yesus, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat rentetan kisah Kristus ini, berarti banyak banget orang Yahudi yang kemungkinan melihat mulai dari kisah Lazarus sampai Yesus disalibkan, kebangkitan Yesus, dan bahkan sampai kisah Pentakosta. Memang ini adalah right time, waktu yang begitu tepat. Bapak Ibu, mungkin seringkali kita merasa Tuhan delay menjawab doa-doa kita, ya. Seperti Maria dan Marta, mereka menunggu kedatangan Yesus, tapi ternyata kita pikir terlambat. Oh Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah bekerja terlambat. Anda tidak perlu takut kalau saat ini Anda sedang mengalami pergumulan. Dan mungkin sampai hari ini Tuhan belum sepertinya bertindak apa-apa. Tenang, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia pasti akan menolong kita. Dan Bapak Ibu, ini adalah saat yang tepat untuk Yesus memperkenalkan dirinya. Dan di ayat yang ke-25, 26 Bapak Ibu dicatat, Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ini adalah momen yang sangat tepat untuk Yesus mengatakan ini. Lazarus benar-benar sudah mengalami kematian. Dan pada waktu itu ada begitu banyak orang Yahudi yang sedang berkumpul di sana. Belum lagi ada orang-orang Yahudi yang memang datang untuk menghibur Maria dan Marta. Ini adalah momen yang tepat untuk Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Apa artinya ketika Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup"? Bapak Ibu, ada 2 hal yang hari ini saya ingin bahas bersama-sama dengan kita semua. Apa artinya Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Yesus adalah kebangkitan dan hidup artinya yang pertama bahwa Yesus adalah Allah. Yesus bukan mengatakan bahwa dia adalah jalan menuju kebangkitan. Yesus bukan mengatakan bahwa dialah cara untuk mengalami kebangkitan. Yesus bukanlah mengatakan bahwa dialah jalan menuju kehidupan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu, satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengalami kematian, Bapak Ibu, yaitu hanyalah Allah. Ya, Allah tidak pernah mengalami kematian. Dia hidup dari kekal sampai kekal. Sang pribadi yang ada dari mulanya, ya. Sang pribadi yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Melalui perkataan ini, Yesus sedang mendeklarasikan dan menyatakan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus mengatakan bahwa akulah sumber dari segala kehidupan. Berarti Yesus sedang mengatakan bahwa dia adalah Allah. Jadi peristiwa kebangkitan ini, Bapak Ibu, sebenarnya bukanlah sekedar untuk Lazarus ataupun untuk Marta dan Maria. Banyak dari kita berpikir, Bapak Ibu, bahwa mujizat-mujizat terjadi itu demi kebaikan kita. Bapak Ibu, sebenarnya ini salah, ya. Mujizat demi mujizat terjadi sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemuliaan Allah menjadi tujuan utama dari setiap mujizat-mujizat. Kalau Anda dan saya mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupanmu, Bapak Ibu, kita harus paham bahwa mujizat itu dilakukan bukan demi kita saja. Memang Bapak Ibu, ketika mujizat terjadi kita terberkati. Ketika mujizat terjadi, Bapak Ibu, kita mengalami hal-hal yang begitu indah. Tetapi sebenarnya tujuan utama dari mujizat demi mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah sekedar untuk kesenangan kita dan kenyamanan kita. Tetapi terutama itu semua terjadi untuk kemuliaan Allah.
Bapak Ibu, maka dari itu Bapak Ibu, tidak semua orang mati harus mengalami kebangkitan seperti yang dialami Lazarus. Kenapa Lazarus mengalami kebangkitan dari kematian? Karena ada tujuan Allah. Karena ada sebuah pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan. Makanya Bapak Ibu, tidak semua orang mati Yesus bangkitkan, ya. Karena memang Yesus pada saat itu ingin menunjukkan siapa dia, bahwa dialah Mesias, anak Allah. Karena Yesus ingin menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang dapat menyangkali bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Yesus adalah Allah, artinya dialah yang berkuasa memberi kehidupan. Ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, sebelumnya sebenarnya Yesus sudah mengatakan bahwa Lazarus akan bangkit, tetapi Marta berkata, aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya, Marta pada waktu itu nggak nyambung dengan maksud dari Tuhan Yesus. Dia mengatakan saudaramu akan bangkit, tapi Marta cuma berpikir, iya nanti dia akan bangkit pada saat nanti di akhir zaman. Semua orang akan dibangkitkan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kepercayaan dari orang Yahudi. Dan kita semua juga Bapak Ibu dalam kekristenan kita percaya di akhir nanti semua orang akan dibangkitkan. Sebenarnya Bapak Ibu kita perlu menyadari bahwa semua manusia hidup dalam kekekalan. Ya, semua dari kita, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, Bapak Ibu kita akan dibangkitkan, ya. Kalau kita orang percaya dibangkitkan, kita akan mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, dibangkitkan akan mengalami penghakiman dan penghukuman yang kekal. Seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal yang kelima. Bapak Ibu, apa artinya ketika Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang akhir bangkit, tetapi Yesus menjawab dengan akulah kebangkitan dan hidup. Sebenarnya Bapak Ibu artinya bahwa Yesuslah yang akan membangkitkan semua orang di akhir zaman nanti. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kalau nanti di akhir zaman orang-orang akan mengalami kebangkitan, Bapak Ibu, siapa yang punya kuasa untuk membangkitkan itu semua? Yaitu Yesus. Dan ini dibuktikan pada waktu itu. Bukan hanya sekedar bicara nanti, harapan yang nanti, ya. Tapi pada waktu itu Yesus membuktikan langsung dengan Lazarus yang bangkit saat itu juga. Bapak Ibu, Yesus punya kuasa melakukan itu. Dan satu-satunya yang punya kuasa untuk membangkitkan orang mati, bangkit mengalami kehidupan, yaitu hanya Allah saja. Ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, Yesus mengatakan bahwa dialah Allah yang sejati. Selama ini Bapak Ibu, kita berbakti kepada Tuhan Yesus. Selama ini kita mengikuti Yesus Bapak Ibu. Tidak ada yang perlu kita sesali. Karena Yesus benar-benar Allah yang sejati. Dan ini pengharapan kita bahwa di akhir nanti kita akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Kita akan mengalami kebangkitan. Bapak Ibu, memang penyakit dan kematian adalah masalah yang mungkin paling ditakuti. Tetapi seharusnya Bapak Ibu sebagai orang Kristen, kalau kita memahami kita punya Yesus yang adalah Allah yang sejati, Bapak Ibu kita harus seperti Paulus yang siap untuk menghadapi kematian. Dia mengatakan bahwa kematian adalah sebuah keuntungan. Karena kita tahu Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mengalami kematian, kita tidak lagi mengalami sakit penyakit di dunia ini. Bapak Ibu, sebenarnya ketika seseorang mati secara fisik Bapak Ibu, kalau dia tidak dibangkitkan saat itu juga, maka sebenarnya itu adalah sebuah berkat juga. Karena bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda mengalami kematian dan Anda dibangkitkan, kita masih tetap hidup di dunia yang penuh dengan kesengsaraan ini. Kita masih tetap hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Maka sebenarnya orang yang mengalami kematian secara fisik, mereka lebih berbahagia daripada kita yang masih hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Tapi kalau Anda dan saya masih diizinkan hidup, berarti ada sesuatu yang Tuhan masih ingin kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, Lazarus dibangkitkan karena Tuhan ingin memakai dia menjadi sebuah kesaksian. So, kalau kita masih hidup di dunia ini waktunya kita untuk terus bersaksi. Dan Bapak Ibu, bagi kita yang percaya kepada Yesus, kebangkitan sebenarnya bukanlah sekedar doktrin yang kita pelajari saja. Ya, Bapak Ibu, kebangkitan dari antara orang mati dalam pengakuan iman rasuli, misalkan kita mengatakan bahwa kita percaya kepada kebangkitan tubuh. Begitu juga orang Yahudi pada waktu itu. Bapak Ibu, Marta ketika dia mengatakan itu mengekspresikan imannya. Bapak Ibu, dia sebagai orang Yahudi, dia mempercayai bahwa akan ada kebangkitan nanti di akhir. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, ini bukan sebuah sekedar pengakuan iman kita,
Tetapi Yesus membuat ini menjadi nyata di dalam kisah Lazarus yang bangkit dari antara orang mati. Yesus ingin mengatakan bahwa kebangkitan dari orang mati bukan hanya sekedar pengharapan kosong, tapi ada pengharapan yang sejati, bahwa kelak kita akan bersama-sama dibangkitkan ketika Yesus datang. Dan bagi kita yang percaya, Bapak Ibu, perhatikan, ini kabar baik buat kita. Kita akan aman bersama dengan Dia. Yesus melakukan ini semua, Bapak Ibu, untuk menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Allah yang sejati. Kalau Anda selama ini memilih Yesus, Anda selama ini memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh Bapak Ibu, Tuhan kita bukan Tuhan yang salah. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah benar-benar Allah, dan Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Makna yang kedua, Bapak Ibu, adalah akulah kebangkitan dan hidup. Tadi yang pertama, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Yang kedua, artinya adalah Yesus telah menyelesaikan masalah terbesar dari manusia. Bapak Ibu, kematian adalah masalah yang paling ditakutkan. Banyak dari kita berusaha melakukan segala macam cara, Bapak Ibu, agar kita terhindar dari yang namanya kematian. Tetapi perhatikan, di dalam ayat 11, di mata Yesus, Bapak Ibu, kematian hanya seperti tertidur saja. Yesus mengatakan bahwa Lazarus telah tertidur, dan Yesus akan datang untuk membangunkannya. Sampai murid-murid salah paham. Sampai murid-murid hanya pikir, ya kalau dia hanya tidur, dia akan sembuh. Tapi Yesus akhirnya menjelaskan kepada murid-murid bahwa Lazarus mati. Yang dimaksud Yesus tertidur bukan sekedar tertidur seperti kita tertidur di malam hari, tetapi dimaksud adalah mati. Yesus hanya melihat kematian seperti tertidur. Bukankah Bapak Ibu ini kebenaran yang perlu kita pahami? Bahwa sebenarnya Bapak Ibu, kematian secara fisik kita hanyalah tertidur, karena suatu saat nanti kita pasti akan dibangkitkan. Artinya Bapak Ibu, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah pengharapan bagi kita. Dan ini juga mengandung janji. Bapak Ibu, Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Hidup di sini bukan hanya sekedar hidup secara fisik, tapi memperoleh hidup yang kekal walaupun ia sudah mengalami kematian. Walaupun kita mengalami kematian fisik di dunia ini. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, dikatakan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ada dua macam kematian. Kematian fisik, dan yang kedua adalah kematian untuk selama-lamanya. Dan bagi kita, Bapak Ibu, orang percaya, mungkin kita bisa mengalami kematian fisik, tetapi kita tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya. Pentingnya Bapak Ibu untuk kita terus memegang kebenaran dan pengharapan ini bagi kita. Agar apa? Agar kita tidak terlalu takut untuk mengalami kematian. Banyak orang, Bapak Ibu, karena takut mengalami kematian, melakukan banyak macam cara yang sebenarnya ujungnya sia-sia. Bapak Ibu perhatikan, mengapa rasul-rasul tidak takut mengalami kematian? Mengapa rasul-rasul, Bapak Ibu, di dalam kitab Kisah Para Rasul kita lihat bahwa murid-murid Kristus tidak takut mengalami kematian? Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya mereka sebelumnya begitu takut mati. Contohnya dalam nats yang tadi kita baca, Thomas dan murid-murid lain, Bapak Ibu, mereka mengatakan, Yesus, kita jangan pergi ke Yudea, karena nanti kita akan mati kalau kita pergi ke sana. Mereka takut dan mereka menghindari kematian. Tapi perhatikan, ketika Yesus telah naik ke surga, ketika Roh Kudus turun atas mereka, ketika mereka memahami kebenaran ini, ketika mereka tahu bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup, murid-murid justru tidak takut mengalami kematian. Bahkan perhatikan, dalam memberitakan Injil, seringkali mereka justru seperti menyerahkan nyawanya untuk dibunuh. Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi yang ditakuti bukanlah kematian, tapi murid-murid lebih takut kalau mereka tidak melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, mana yang lebih kita takuti? Kematian atau tidak melakukan kehendak Allah? Kadang-kadang Bapak Ibu, untuk kita melakukan kehendak Allah, kita perlu rela mengorbankan nyawa kita. Mungkin kita perlu mempertaruhkan. Inilah yang dilakukan oleh para murid-murid yang sejati, murid-murid Kristus. Inilah yang dilakukan oleh Paulus dan murid-murid di dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi melakukan kehendak Allah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi kita. Bapak Ibu, Dia adalah Allah, dan Yesus sudah menyelesaikan masalah terbesar kita.
Sehingga tugas kita sekarang hanyalah melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita untuk kita kerjakan dunia ini. Kita punya Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Sehingga masalah terbesar kita sudah selesai. Kita tidak perlu takut lagi menghadapi hari esok. Pandemi mungkin menakutkan bagi kita. Bapak Ibu, setelah ini saya dengar ada begitu banyak Bapak Ibu berita-berita buruk setelah pandemi ini, kata jadi pandemi lagi. Dikatakan bahwa wah banyak sekali Bapak Ibu berita-berita yang membuat kita takut. Bapak Ibu, tapi jangan biarkan ini membuat kita takut. Biarlah kebenaran bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup membuat kita tenang dan membuat kita tetap bisa berjalan maju ke depan dan kita terus melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan mau bagi kita. Pertanyaan dari saya, Bapak Ibu, siapkah kita mempertaruhkan nyawa kita demi melakukan kehendak Allah? Bapak Ibu, ingat akan kebenaran ini bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Sungguh kebenaran yang sungguh indah Tuhan. Kami boleh diberitahukan bahwa Engkau bukan sekedar jalan kebangkitan, Engkau bukan sekedar jalan menuju kehidupan, tapi Engkaulah kebangkitan dan hidup. Dan terima kasih karena kebangkitan dan hidup telah hadir dalam hidup kami. Dan saat ini kami orang-orang percaya, kami memiliki kebangkitan, kami memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan yang luar biasa. Tuhan, kami tidak perlu takut menghadapi hari-hari kami, karena kami punya Allah yang adalah kebangkitan dan hidup, dan ini sudah menjadi bagian kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk hidup melakukan kehendak Allah. Dan biarlah Tuhan, ketika kelak nanti kalau kami harus mengalami kematian fisik Tuhan, kami tidak perlu takut, karena kami percaya ada tangan Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kalau saat ini Tuhan ada di antara kami yang sedang bergumul, biarlah kebenaran ini menenangkan kami. Kalau ada di antara kami yang sedang punya masalah-masalah dalam kehidupan kami, Tuhan, kami tahu masalah terbesar kami sudah diselesaikan, maka kami tidak perlu takut lagi akan masalah-masalah kecil yang kami hadapi sekarang. Dan biarlah kami terus hidup bergantung kepadamu, biarlah kami terus hidup berserah kepadamu. Kami serahkan hidup kami, masa hidup kami yang masih di dunia ini Tuhan, kami serahkan, biar Tuhan gunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat demi mujizat-Mu Tuhan, agar nama Tuhan dikenal melalui Engkau yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama dengan iman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.